Good morning everyone, welcome back to thematic lesson with Miss Cory. I hope that you are in good condition ya, keep spirit to follow our lesson today. Nah, before we start our lesson, let's pray first ya. Let's pray. Dear Lord Jesus, we thank you for your blessing. We thank you for this beautiful Monday. And now we want to start our thematic lesson. Please help us and guide us so we can understand our lesson today. Thank you, Lord Jesus. We surrender this time into your hand. In Jesus Christ, we pray to you. Amen. Nah, anak-anak, hari ini kita akan masuk ke dalam pembelajaran tematik, tema F, subtema 3, pembelajaran ketiga dan keempat. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Yang pertama, kita akan mengenal keragaman tempat beribadah di Indonesia dan juga hari besar keagamaannya. Yang kedua, mengetahui persebaran sumber daya alam hayati di Indonesia. Yang ketiga, menjelaskan barang tambang yang ada di Indonesia. Dan yang keempat, kita akan belajar tentang puisi. Nah, pertama kita akan belajar tentang keragaman agama di Indonesia. Nah, anak-anak, ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Yang pertama agama Kristen, kedua agama Katolik, ketiga agama Islam, keempat agama Hindu, kelima agama Buddha, dan keenam adalah agama Konghucu. Nah, setiap agama ini memiliki tempat ibadah dan juga hari besar keagamaan yang dirayakan setiap tahunnya. Yang pertama kita akan melihat agama Kristen, ya. Tempat ibadahnya adalah gereja. Kemudian hari besar keagamaannya yaitu Natal dan Paskah. Ya, kita bisa rayakan ini setiap tahunnya ya. Nah, kemudian agama Katolik. Ini sama dengan agama Kristen. Tempat ibadahnya adalah gereja. Kemudian hari raya besar keagamaannya adalah Natal dan juga Paskah. Kemudian yang ketiga agama Islam. Nah, sudah tahu kan tempat ibadah agama Islam, orang-orang Islam adalah masjid, ya. Kemudian untuk hari besar yang diperingati setiap tahunnya ada Idul Fitri dan juga Idul Adha. Lalu agama Hindu. Yang keempat agama Hindu ya. Nah, nama tempat ibadahnya adalah pura. Ya, kemudian hari besar keagamaannya namanya adalah Hari Raya Nyepi. Nah, anak-anak ada yang pernah ke Bali enggak nih? Nah, perayaan Hari Raya Nyepi biasanya orang-orang berdiam di rumah mereka dan tidak keluar rumah. Jadi namanya Nyepi. Jadi ketika orang-orang merayakannya, mereka berada di rumah masing-masing dan tidak keluar rumah sehingga tempat-tempat di luar rumah itu terlihat sangat sepi. Nah, itu adalah hari raya keagamaan untuk agama Hindu. Selanjutnya yang kelima adalah agama Buddha. Tempat ibadah untuk orang-orang yang beragama Buddha namanya adalah vihara. Nah, siapa yang pernah melihat vihara? Ada banyak ya di Batam ini. Nah, kemudian untuk hari raya keagamaannya itu disebut sebagai Hari Raya Waisak. Oke, yang terakhir adalah agama Konghucu. Tempat ibadah untuk agama Konghucu, untuk orang-orang yang beragama Konghucu, namanya adalah Klenteng. Ya, namanya adalah Klenteng. Kemudian untuk hari rayanya adalah Tahun Baru Cina. Ya, anak-anak, itu adalah penjelasan tentang tempat ibadah dan juga hari besar keagamaan setiap agama yang ada di Indonesia. Nah, biasanya untuk perayaan ini itu ditetapkan sebagai hari raya. Tujuannya adalah supaya setiap orang yang merayakannya bisa merayakannya dengan baik, dengan aman dan juga dengan tentram ya. Itu juga berarti kita bisa menghargai satu sama lain, membiarkan orang lain untuk
merayakan hari besar keagamaannya. Walaupun kita tidak merayakan, tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu untuk menghargai orang lain, orang-orang yang berbeda agama dengan kita. Ketika mereka beribadah, kita tidak ribut, kita tidak mengganggu, ya. Nah, seperti itulah yang diharapkan. Ya, semoga dengan kita belajar tentang tempat ibadah dan juga hari besar keagamaan agama di Indonesia, kita bisa saling menghormati satu sama lain, kita bisa saling menghargai satu sama lain. Sebagai anak-anak Tuhan, ya itulah yang Tuhan mau. Nah, sekarang kita akan belajar tentang persebaran sumber daya alam hayati. Nah, sumber daya alam hayati, Miss Kori sudah tuliskan pengertiannya. Sumber daya alam hayati adalah aneka tumbuhan dan satwa atau hewan yang ada di suatu daerah. Nah, berikut peta persebaran fauna atau hewan di Indonesia. Nah, ini bisa diperhatikan ya di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan Papua. Di situ sudah ada gambar hewan-hewan yang ada di setiap pulau tersebut. Ya, setiap daerah di Indonesia memiliki keistimewaan masing-masing. Nah, ini kita akan melihat persebaran fauna yang ada di Indonesia, ya. Ini adalah gambar burung beo dan juga buaya senyulong. Nah, jenis fauna ini bisa kita temukan di wilayah Sumatera. Kemudian, ada gambar apa ini? Ya, ada terenggiling dan juga rusa Jawa. Nah, hewan-hewan ini banyak kita jumpai atau dapat kita temukan di daerah Pulau Jawa. Oke, kemudian, ini ada yang unik ya. Ada kera hantu, ada rangkong. Rangkong ini jenis burung ya. Kemudian ada orangutan. Nah, fauna ini bisa kalian temukan di daerah di Pulau Kalimantan. Nah, yang Miss Kori tunjukkan tadi itu adalah persebaran fauna yang ada di Pulau Sumatera, di Pulau Kalimantan, dan juga Pulau Jawa. Nah, anak-anak boleh mencari tahu lagi di Pulau Sulawesi, di daerah Papua, kira-kira hewan apa yang tersebar di sana. Ya, anak-anak boleh mencari secara mandiri, belajar untuk mencari sendiri ya, dan menemukan. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar tentang persebaran flora atau tumbuhan. Tadi fauna itu adalah hewan, kalau ini flora itu adalah tumbuhan. Nah, di Indonesia terdapat sekitar 4.000 jenis pepohonan, 1.500 jenis tumbuhan paku, dan 5.000 jenis anggrek. Nah, di setiap daerah, di setiap pulau juga memiliki keberagaman flora atau tumbuhan, ya, seperti di wilayah Sumatera. Terdapat durian, kayu manis, dan pinus. Kemudian, untuk tumbuhan ramin, kamper, dan rotan banyak ditemukan di wilayah Kalimantan. Sedangkan di daerah Sulawesi kita dapat menemukan jenis rotan yang lain, kemudian ada juga kayu hitam dan juga ada anggrek. Nah, selain itu ada lagi nih di Pulau Maluku. Di Pulau Maluku anak-anak bisa menemukan jenis flora sagu dan juga kayu putih. Wah, sungguh beragam ya flora atau tumbuhan yang ada di Indonesia ini. Kita sangat bersyukur Tuhan mengaruniakan tumbuhan yang banyak yang bisa kita manfaatkan, yang menjadi juga keunikan dari negara kita Indonesia. Nah, kalau anak-anak melihat tumbuhan tersebut, apa yang perlu kita lakukan? Tentunya kita merawatnya ya dan tidak merusaknya.
Ya, kita sudah belajar bagaimana kita bertanggung jawab terhadap sumber daya alam yang Tuhan berikan kepada kita di daerah kita masing-masing. Nah, Skori percaya anak-anak semua John 1, John 2, John 3 sudah memahami hal tersebut. Sudah menjadi anak-anak yang bertanggung jawab dalam segala hal. Nah, yang sekarang kita akan belajar lagi nih tentang barang tambang yang ada di Indonesia. Ya, kita juga sudah sering belajar tentang tambang. Berikut adalah beragam sumber daya alam tambang. Ada minyak bumi, ada gas bumi, ada besi, ada timah, ada nikel, batu bara, emas, dan perak. Ada juga tembaga, intan, dan banyak lagi. Anak-anak boleh mencari lagi apa saja selain yang Miss Kori tuliskan di sini. Berbagai barang tambang ini juga merupakan kekayaan di Indonesia ya. Nah, sebagai warga Indonesia, kita wajib untuk menjaga sumber daya alam ini. Tidak mempergunakannya secara berlebihan atau merusak sumber daya barang tambang ini dan lain-lain. Tetapi sekali lagi kita diajak untuk bertanggung jawab menggunakannya dengan sesuai kebutuhan kita. Oke? Nah, untuk melihat persebaran barang tambang di Indonesia, anak-anak bisa melihat di buku halaman 101. Ya, di situ sudah ada gambar peta Indonesia dengan lengkap dengan pulau-pulaunya ya. Dan di situ sudah diberi keterangan untuk setiap pulau barang tambang apa yang dihasilkan. Nah, di situ juga ada keterangannya, ada emas, ada minyak bumi, dan ada simbolnya ya di situ. Silakan anak-anak diamati dengan baik. Kalau mau mencari di Kalimantan, apa saja hasil tambang dari Kalimantan? Nah, silakan melihat di Pulau Kalimantan, lalu melihat gambar yang ada di situ dan menyesuaikan dengan keterangan. Ya, misalnya di Berau, di Kalimantan itu ada Berau, daerah namanya Berau, di situ menghasilkan barang tambang yaitu batu bara. Nah, silakan anak-anak menemukan sendiri ya, kira-kira di Pulau Papua apa saja hasil tambangnya, di Sumatera, di Jawa, di Nusa Tenggara. Nah, coba dicari ya, menarik sekali ini. Oke, yang terakhir hari ini kita akan belajar tentang puisi. Nah, anak-anak sudah belajar ya, sudah mencoba membuat puisi, sudah mencoba membaca puisi, dan kalian sudah mencoba dengan baik ya. Awal yang sangat baik untuk membaca puisi. Meskipun mungkin ada yang merasa aku tidak bisa membaca puisi, tapi anak-anak sudah mencoba, itu adalah hal yang sangat baik. Ya, nah untuk membaca puisi atau mendeklamasikan puisi, hal yang perlu diperhatikan adalah tekanan. Penggunaan tekanan dalam puisi dapat menambah keindahan puisi. Selain itu, orang lain juga akan lebih mudah memahami isi puisi yang kita bacakan. Nah, anak-anak, nanti ketika kita mencoba lagi untuk membaca puisi, perhatikan untuk tekanannya ya. Nah, demikian untuk pembelajaran kita hari ini. Kalian semua hebat bisa sampai di akhir pembelajaran ini. Nah, kita akan menutup pembelajaran kita dengan doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan boleh mengizinkan kami untuk belajar hari ini. Semoga ilmu yang kami dapatkan boleh berguna bagi kami dan kami bisa menjadi berkat untuk sesama kami. Kami akan melanjutkan kegiatan kami. Tuhan tolong, Tuhan pelihara. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah, thank you everyone. See you and God bless you.